Kali ini kita akan bahas sebuah cerita yang unik dari Kepulauan Bangka Belitung, cerita tentang masalah lingkungan yang parah, tapi solusinya justru datang dari tempat yang mungkin nggak pernah kita duga. Iman dan keluarga. Kok bisa? Nah, ini yang mau kita bedah bareng-bareng. Ceritanya ini dimulai dari sebuah paradoks. Jadi, di satu sisi, kelihatannya semua baik-baik saja. Tapi di sisi lain, ada kenyataan pahit yang tersembunyi di baliknya. Coba lihat angka ini, 4,77%. Ini adalah proyeksi tingkat kemiskinan di Bangka Belitung untuk tahun 2025. Kelihatannya kan bagus banget ya. Angka ini luar biasa rendah untuk skala nasional. Banyak yang menganggap ini bukti kesuksesan pembangunan. Tapi pertanyaannya, apa benar angka ini menceritakan semuanya? Apa sih yang sebenarnya bersembunyi di balik data ekonomi yang kelihatannya kinclong ini? Nah, ini dia jawabannya. Ini kenyataan yang tersembunyi itu. Di balik angka kemiskinan yang rendah, ada krisis lingkungan yang serius banget. Lanskapnya rusak, kualitas air anjlok, dan eksploitasi sumber daya alam dampaknya terasa di mana-mana. Pembangunan yang ada ternyata sama sekali nggak berkelanjutan. Oke, jadi jelas ya, masalahnya ini bukan cuma soal teknis, bukan cuma soal kebijakan. Ini krisis cara pandang, krisis nilai-nilai. Dan untuk menyelesaikannya, Bangka Belitung butuh sesuatu yang disebut wajah baru. Dan apa itu wajah baru? Ini bukan soal ganti gubernur atau bangun infrastruktur baru ya, bukan. Wajah baru ini lebih dalam, ini soal perubahan cara pandang yang mendasar. Bagaimana masyarakat melihat posisi mereka di dunia, di tengah-tengah alam. Nah, coba kita renungkan kutipan ini nih. Diagnosisnya, akar masalahnya adalah saat manusia memisahkan iman dengan perilaku sehari-hari. Ketika apa yang kita yakini nggak nyambung dengan apa yang kita lakukan, ya muncullah ketidakseimbangan, dan ketidakseimbangan inilah yang merusak. Jadi, dari mana solusinya? Bagian pertama datang dari pondasi yang paling dasar, iman. Konsep ini yang akan memberikan jawaban mengapa kita harus berubah. Kita akan kenalan dengan yang namanya ekoteologi. Jadi, apa sih ekoteologi itu? Sederhananya, ini adalah pendekatan yang menyatukan keyakinan agama dengan tanggung jawab kita terhadap lingkungan. Lewat ekoteologi, kita diajak untuk melihat alam bukan lagi sebagai objek yang bisa dieksploitasi seenaknya, tapi sebagai ciptaan Tuhan yang, ya, wajib kita jaga. Nah, tabel ini nunjukin perbedaannya dengan sangat jelas. Coba lihat, cara pandang lama itu melihat alam sebagai objek untuk dieksploitasi. Kalau ada kerusakan, itu cuma masalah teknis. Menjaga alam, itu cuma kegiatan sosial. Ekoteologi membalik semua itu. Alam adalah bagian dari ciptaan. Kerusakan lingkungan, itu masalah spiritual, masalah moral. Dan menjaganya, itu bukan pilihan, tapi kewajiban moral kita. Oke, itu tadi mengapanya, fondasi spiritualnya. Sekarang, kita masuk ke bagian kedua dari solusi ini. Kalau tadi mengapa, sekarang kita bahas siapa dan bagaimana perubahan ini bisa benar-benar terjadi di lapangan. Di Indonesia, ada program nasional yang namanya Bangga Kencana. Dan program ini ternyata jadi kunci penting dari solusi ini. Tapi sayangnya, banyak dari kita yang salah paham soal program ini. Dengar Bangga Kencana atau KB, yang kepikiran pasti cuma soal alat kontrasepsi dan pengendalian kelahiran kan? Padahal, misi sebenarnya dari program ini jauh lebih besar dari itu. Nah, ini dia definisi yang sebenarnya. Bangga Kencana itu adalah program untuk membangun keluarga yang berkualitas, tangguh, dan seimbang. Kenapa keluarga? Karena keluargalah sekolah pertama, tempat di mana nilai-nilai, cara pandang, dan tanggung jawab, termasuk tanggung jawab pada lingkungan, pertama kali ditanamkan sejak dini. Dan disinilah momen ahanya. Dua ide brilian ini akhirnya bertemu ketika keyakinan spiritual dari ekoteologi bertemu dengan unit terkecil masyarakat, yaitu keluarga. Lewat program Bangga Kencana, terciptalah sebuah solusi yang terintegrasi dan wow, kuat banget. Lihat deh betapa cantiknya keduanya saling melengkapi. Bangga Kencana itu menyediakan caranya atau how-nya. Dia membangun keluarga berkualitas sebagai agen perubahan. Sementara ekoteologi, dia menyediakan alasannya, why-nya. Dia memberikan motivasi spiritual dan mengubah tugas menjaga lingkungan jadi sebuah kewajiban moral. Jadi yang satu kasih wadahnya, yang satu lagi kasih isinya, jiwanya. Kombinasi ini pada akhirnya
menciptakan sebuah siklus positif yang saling menguatkan. Dimulai dari mana? Dari pendidikan keluarga yang berkualitas. Dari situ, tertanamlah nilai-nilai ekologis. Nilai-nilai ini kemudian mendorong perilaku yang bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Dan ujung-ujungnya, ya, terwujudlah lingkungan yang berkelanjutan. Siklus ini akan terus berputar dan jadi semakin kuat. Oke, konsepnya keren. Tapi gimana cara mewujudkannya? Nah, jalan ke depan nunjukin kalau perubahan sejati itu harus dimulai dari dalam diri kita sendiri. Ada 3 langkah kunci nih untuk mengubah teori ini jadi kenyataan. Pertama, kita harus berdayakan para penyuluh di garda terdepan. Merekalah yang bisa mengintegrasikan nilai-nilai ini ke masyarakat. Kedua, kita harus hancurkan silo-silo sektoral. Program lingkungan, kesehatan, kependudukan, itu nggak bisa jalan sendiri-sendiri, harus kerja bareng. Dan yang ketiga, kita manfaatkan modal sosial yang sudah ada dan kuat di masyarakat, yaitu nilai-nilai agama dan semangat kebersamaan. Dan kutipan dari Pak Lukman, penulis sumber kita, ini merangkum semuanya dengan sempurna. Perubahan harus dimulai dari hal-hal yang terdekat, yaitu keluarga. Simple tapi dalam banget maknanya. Disitulah fondasi untuk masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan itu dibangun. Nah, ini membawa kita ke sebuah pertanyaan reflektif untuk kita semua. Belajar dari kisah Bangka Belitung ini, coba kita pikirkan, apa sih langkah pertama yang bisa kita atau komunitas kita ambil untuk benar-benar menyambungkan antara nilai-nilai yang kita yakini dengan tindakan kita sehari-hari.